Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto dengan NIM 46. Di sini saya sebagai praktikum penelitian operasional 2. Saya dari kelompok 16. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian soal tugas mingguan modul 6 dan 5 dan 6 pada soal sip 1. Kita langsung saja lihat soalnya. Untuk soal pertama itu tentukan lintasan yang paling optimal dari kota 1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Kita langsung buat penyelesaiannya di Excel. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan berjalan mundur gitu dibagi menjadi 4 tahap. Dari ini nih 8, 9, 10, kemudian ini tahap yang ini 5, 6, 7, kemudian yang ini 2, 3, 4, sama terakhir ini 1. Kemudian saya langsung saja dari kota 8 ke kota 10 itu kan berarti di sini 6, tinggal masukkan 6. Dari kota 9 ke kota 10 itu 7, maka di sini saya buatkan 7. Nah, untuk kota kelima ke kota 8 di sini 3 ditambah 6, makanya jadi 9. Kemudian dari kota kelima ke kota 9 itu tambah dengan 7 ditambah 7 jadinya 14. Lalu dari kota 5 ke kota oh sorry, maka untuk nilai minimumnya ini 9 dari ini antara 9 dan 11, maka yang paling kecil yang 9 berada di kota 8. Gitu. Kemudian dari kota 6 ke kota 8 itu 9 ditambah 6, maka di sini 15. Kemudian dari kota 6 ke kota 9 yaitu 6 ditambah 7, di sininya 13. Untuk nilai minimum, maka dicari yang paling terkecil dari keduanya. Itu sama dengan 13 di kota 9. Kemudian dari kota 7 ke kota 8 itu sama dengan 6. Eh, Ditambah di sini 6, maka 12. Kemudian dari kota 7 ke kota 9 juga sama 6 ditambah 7, maka di sini 13. Untuk nilai minimumnya yaitu 12 dari sini di kota 8. Oke, lanjut. Untuk dari kota kedua ke kota kelima di sini kan 10. Nah, di ditambah nilai minimum yang ini 9. Jadinya 19. Kemudian yang bawahnya juga sama ditambah yang dari kota 2 ke kota 6 itu sama dengan kan 7 ditambah 13, maka jadi 20. Kemudian dari kota 2 ke kota 7 itu sama dengan 9 ditambah 12 jadinya 19. Maka dicari nilai yang paling minimum yaitu adalah 9. Sorry tadi 21, maka dicari yang nilai minimum yaitu 19 dari kota 5. Kemudian dari kota ketiga ke kota kelima itu 6 ditambah 9, maka di sini 15. Kemudian dari kota ketiga ke kota 6 yaitu 6 ditambah 13, maka di sini 19. Kemudian dari kota ketiga ke kota ketujuh 97 ditambah 12 jadinya 19. Untuk nilai minimumnya yang paling kecil yaitu 15 berada di kota 5. Lalu kota keempat ke kota kelima. Di kota keempat ke kota kelima yaitu nilainya sama dengan 7 atau jaraknya adalah 7 ditambah 9, maka di sini 16. Kemudian dari kota keempat ke kota keenam yaitu 6 ditambah 13, maka hasilnya 19. Kemudian dari kota keempat ke kota 7 menggunakan 8 ditambah 12 ini 20. Maka untuk nilai yang minimumnya adalah 16 di kota kelima. Next untuk yang ini. Oke, untuk dari kota ke satu ke kota kedua yaitu 7 ditambah 19 jadinya 26. Kota ke satu ke kota ketiga yaitu 5 ditambah 15 jadi 20. Kemudian dari kota ke satu ke kota keempat gitu sama dengan 6 ditambah 16 jadinya 22. Maka untuk nilai minimumnya adalah 20 di kota ke 2. Kota kedua, sorry, salah.
Nah, untuk biaya lintasan yang paling minimum yaitu dari kota ke satu ke kota kedua, kemudian ini kedua, kemudian kota kelima, lalu kota ke-8 sama kota ke-10. Oke, jadi untuk total biaya lintasannya adalah 20. Oke, next kita untuk ke soal kedua. Dewasa ini mata uang kripto atau cryptocurrency sedang marak di negara Indonesia. Mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Proses pertukaran atau jual beli cryptocurrency membutuhkan exchange atau platform pertukaran yang menunjang penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli. Terdapat dua exchange lokal yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain yaitu Toko Kripto dan Indodex. Toko kripto mempunyai rating sebesar 60%, sementara Indodex adalah sisanya. Akan tetapi pada tahun selanjutnya hanya 75% dari pengguna exchange toko kripto tetap menggunakan exchange tersebut dengan sisanya berpindah pada Indodex. Pada tahun itu juga Indodex masih memiliki 80% pengguna setia. Tentukanlah minat pengguna kedua exchange tersebut dalam 3 tahun yang akan datang. Ya, kita untuk soal yang ini penyelesaiannya dibuat di QM. Yang pertama yaitu Komodo 3, cari markup analysis. Kemudian di sini kita tuliskan platform apa ya? Istilahnya platform jual beli kripto gitu. Sorry, thanks. Untuk number of states-nya yaitu 2. Kemudian ini sudah ya, kemudian langsung di oke aja. Nah, untuk number of transition-nya itu berarti 3 karena tadi di soal eh, untuk menentukan dalam 3 tahun yang akan datang. Jadi di sini adalah 3. Stats pertama tadi namanya eh, toko kripto sama Indodex ya. Toko kripto sama Indodex. Oke, tadi untuk toko kripto di sini eh, 60% berarti 0,6 ya. 0,6. Kemudian di sininya berarti sisanya 0,4. Nah, kemudian untuk toko kripto di sini 75% di 0,75. Di Indodex sisanya berarti 0,25. Sedangkan Indodex masih memiliki 80% berarti 0,8. Di sini sisanya berarti 0,2.
Oke, jika sudah langsung aja kita solve. Nah, untuk toko kripto memiliki untuk toko kripto peminatnya itu berada di 63,69%, sedangkan Indodex 66,31%. Kemudian di sini Indodex 37,5%, kemudian 62,95%. Untuk ending probability-nya toko kripto 47,03% sama 52,97%. Kemudian steady state probability untuk kripto 44,45% dan untuk Indodex 55,56%. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.